Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja bukan? Anak-anakku semua, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita belajar cukup di rumah saja. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 5, kita telah mempelajari tentang lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Selain itu, kita juga telah belajar aneka kegiatan ekonomi disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di sekitar kita. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian mendengar lagu Manuk Berdali? Lagu Manuk Berdali menceritakan tentang lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, anak-anakku semuanya, ternyata burung Garuda Pancasila itu adalah dikatakan sebagai burung elang. Banyak orang yang mengatakan demikian. Nah, apakah kalian tahu elang merupakan hewan yang langka? Berikut ini ada bacaan mengenai konservasi elang di Halimun Salak. Kalian baca baik-baik, kemudian kalian cari kata-kata sulit yang ada dalam bacaan tersebut. Apabila kalian menemukan kesulitan, silahkan tanyakan ke orang yang lebih tahu. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah karena kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan, di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengendalikan pengamatan mata. Setelah membaca konservasi elang di Halimun Salak, apakah kalian menemukan kata sulit? Jika ada, kalian tuliskan di tabel berikut ini. Jangan lupa untuk mencari artinya di dalam kamus atau menanyakan pada orang yang kamu anggap lebih tahu. Salah satu contoh kata yang terdapat dalam bacaan adalah kata konservasi. Konservasi memiliki arti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Pada bacaan sebelumnya, telah disebutkan bahwa penyebab kelangkaan populasi elang Jawa disebabkan karena perburuan yang merupakan kegiatan atau ulah manusia. Nah, coba kalian baca lagi bacaan yang telah kalian baca, kemudian temukan alasan lainnya yang menyebabkan populasi elang Jawa menjadi berkurang. Tuangkan ke dalam peta pikiran yang sudah disediakan. Untuk mencegah berkurangnya populasi elang Jawa atau bahkan mungkin kepunahan elang Jawa, maka perlu dilakukan upaya pelestarian elang Jawa. Nah, kira-kira upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kepunahan elang Jawa? Nah, sekarang coba kalian tuliskan ke dalam tabel berikut ini.
Setelah menuliskan usaha untuk melestarikan elang Jawa, sekarang amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah sekitar tempat tinggalmu. Tanyakan kepada narasumber yang ada di sekitarmu. Setelah kalian melakukan wawancara kepada narasumber yang ada di sekitar kalian, jangan lupa untuk membuat laporan wawancara. Tuliskan nama orang yang diwawancarai atau nama narasumber, kemudian tuliskan jawabannya pada kolom yang telah tersedia. Konservasi atau perlindungan tidak hanya dilakukan terhadap hewan yang sudah mulai langka, tetapi juga terhadap tumbuhan. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki keanekaragaman flora yang begitu melimpah. Apakah kalian tahu, ada salah satu lagu di Indonesia yang menggambarkan tentang keanekaragaman flora yang ada di Indonesia, yaitu lagu Bungong Jempa. Lagu Bungong Jempa berasal dari Provinsi Aceh. Sekarang, mari kita pelajari lagu Bungong Jempa.
Nah, anak-anak, bagaimana lagunya? Bagus bukan? Apakah kamu tahu apa arti lagu Bungong Jempa? Jika kamu belum tahu, yuk simak percakapan antara Ayah dan Beni berikut ini. Anak-anakku sekalian, ternyata setiap negara punya bunga nasional yang berbeda-beda loh. Nah, salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki bunga nasional yaitu bunga melati. Makanya tidak heran kalau kalian sering mendengar istilah melati puspa bangsa. Contoh lain dari bunga yang dijadikan bunga nasional adalah bunga sakura. Bunga sakura merupakan bunga nasional dari negara Jepang. Selain bunga sakura sebagai bunga nasional negara Jepang, ada juga bunga tulip yang merupakan bunga nasional dari negara Belanda. Selain bunga melati, bunga sakura, dan bunga tulip, masih terdapat banyak lainnya loh contoh bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional. Kalian bisa cari tahu ya. Konservasi atau perlindungan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa saja kewajiban manusia terhadap hutan, sungai, dan hewan yang terancam punah. Tuliskan pendapat kalian. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian sudah belajar berbagai hal bukan? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Pastinya menarik bukan? Nah, anak-anakku semuanya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.